Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya di Opalilo Channel. Pada tutorial Excel kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana cara menggunakan fungsi rumus if di Excel. Fungsi if atau rumus if adalah salah satu fungsi Excel dalam kategori atau kelompok logical yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Rumus Excel if akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan untuk dievaluasi terpenuhi, atau dalam kata lain true, dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi itu tidak terpenuhi atau false. Dengan kata lain, fungsi if Excel ini akan melakukan evaluasi terhadap uji logika tertentu, kemudian menghasilkan nilai true atau false. Nilai true adalah nilai di mana kondisi tersebut terpenuhi, dan nilai false adalah nilai untuk kondisi yang tidak terpenuhi. Penggunaan fungsi if pada rumus Excel bisa digunakan secara tunggal maupun ganda atau bertingkat. Maksud dari rumus Excel if ganda adalah kita menggunakan fungsi if bersarang atau memasukkan fungsi Excel if ke dalam sebuah rumus if yang lain. Oke, di sini saya sudah mempunyai dua tabel. Saya akan mentutorialkan fungsi if yang tunggal, dan yang satu lagi adalah yang bertingkat. Yang pertama, kita akan mencoba rumus if yang tunggal dulu. Di sini saya mempunyai suatu tabel nama-nama siswa dan hasil nilai ujiannya. Di sini ada beberapa nilai ujian dan sudah ada hasil jumlahnya antara nilai ujian A dan nilai ujian B, dan di bawah sini sudah ada keterangan nilai yang lebih dari 140 dinyatakan lulus. Bagaimana untuk penerapan fungsi if ini? Kita langsung tutorialkan. Di kolom keterangan ini kita kita langsung sama dengan if kurung buka kita klik kolom F ini, F6. Setelah itu lebih dari 140, titik koma. Oke, value nya jika benar adalah lulus. Titik 2, maksud saya tanda petik. Sini keterangannya lulus. Tanda petik lagi. Setelah itu titik koma. Oke, jika tidak memenuhi 140 artinya tidak lulus. Titik 2 lagi, tidak lulus. Ketik lagi. Setelah itu tutup dan langsung enter. Oke, kita tarik datanya sampai ke bawah.
Oke, di sini secara otomatis nilai-nilai yang lebih dari 140 keterangannya adalah lulus. Misalkan di sini ada jumlah nilai 150 dan di sini dinyatakan lulus. Tetapi yang di bawah 140, misal ini mendapat jumlah nilai 110 dan di sini dinyatakan tidak lulus. Jadi untuk kasus ini logikal yang masuk adalah jika jumlah nilai A dan B di atas 140, maka siswa tersebut dinyatakan lulus. Tetapi jika nilai maksud saya jumlah nilai ujian A dan ujian B di bawah 140, maka keterangan di sini dinyatakan tidak lulus. Oke, selanjutnya bagaimana untuk rumus if yang bertingkat? Di sini saya juga mempunyai data siswa dan nilai-nilainya, tetapi di sini ada nilai akhir yang berbentuk huruf dan keterangan di bawah adalah jika nilai A itu sangat bagus, nilai B bagus, nilai C cukup, dan nilai D kurang. Bagaimana pengaplikasian di tabel ini untuk memakai rumus if bertingkat ini? Langsung saja kita tutorialkan. Langsung sama dengan if kurung buka, logical testnya adalah G18 ini adalah maksudnya nilai akhir ini jika ini adalah sama dengan adalah titik 2 adalah A, maka titik koma dia adalah sangat bagus. Tanda petik lagi. Setelah itu titik koma, lalu langsung if kembali. Jika kurung buka nilai ini sama dengan titik koma B, maka titik koma dia adalah bagus. Titik koma maksud saya tanda petik. Setelah itu titik koma if kembali, kurung buka, jika nilai ini adalah sama dengan C, maka predikatnya adalah cukup. Tanda petik lagi. Jika selain A, B, dan C, maka predikatnya adalah kurang. Langsung kita ketik kurang. Tanda petik lagi. Kurung tutup. Karena tadi kita memakai kurung bukanya 3 kali, maka untuk kurung tutup kita harus memakai 3 kali juga. 1, 2, 3. Langsung kita enter dan kita tarik ke bawah. Oke. Di sini untuk keterangannya sudah
muncul secara otomatis menggunakan huruf maksud saya rumus if ini. Kita akan lihat untuk nilai B, maka keterangannya adalah bagus dan sesuai dengan parameternya. Bagaimana dengan D? Keterangan di sini D adalah kurang dan sesuai. Di sini kolomnya tertulis kurang. Dan bagaimana dengan yang A? Yang A keterangannya adalah sangat bagus, dan di sini juga sudah tertera sangat bagus. Begitupun yang C harusnya cukup, dan di keterangan ini tertulis cukup. Oke. Jadi kira-kira seperti itu untuk tutorial if tunggal maupun yang bertingkat. Oke. Untuk tutorial mengenai fungsi if ini saya rasa cukup. Mohon maaf jika dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena setiap tontonan, like, komen, dan subscribe kalian akan membuat saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.